Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rafi Hashim Syarif dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor, akan mempresentasikan mengenai pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang berbasis syariah. Ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu tauhid sebagai pondasi dalam manajemen sumber daya manusia syariah. Yang kedua, benchmark dari manajemen sumber daya manusia syariah pada rekam jejak generasi terbaik umat Islam, yakni Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang ketiga, perbedaan konsep manajemen sumber daya manusia konvensional dan manajemen sumber daya manusia syariah. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi syariah. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan syariah. Yang keenam, penilaian dan kinerja syariah. Dan yang ketujuh, manajemen penggajian syariah. Kita bahas satu persatu, mulai dari tauhid sebagai pondasi dalam manajemen sumber daya manusia syariah. Definisi tauhid sendiri yakni adalah keyakinan akan keesaan Allah dan konsep pengabdian total dalam segala aspek kehidupan, termasuk manajemen. Penerapan dalam manajemen sumber daya manusia syariah yakni setiap aktivitas pengelolaan sumber daya manusia harus didasarkan pada niat beribadah kepada Allah dan dilakukan dengan etika yang islami. Memiliki sumber daya manusia yang berintegritas, bertanggung jawab, dan amanah, sehingga orientasi kerja bukan hanya untuk profit, tapi juga ridha Allah. Contohnya, perusahaan berbasis syariah yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam menentukan target dan menjalankan operasional sehari-hari. Misalnya, mereka menetapkan target bisnis bukan hanya berdasarkan profit, tapi juga keseimbangan, kesejahteraan karyawan, dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Lanjut poin yang kedua. Benchmark manajemen sumber daya manusia syariah. Dasar dari benchmark adalah rekam jejak generasi terbaik umat Islam, yaitu Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Prinsip utamanya yakni berorientasi pada akhlak mulia, transparansi, dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Implementasinya, Rasulullah SAW sebagai role model kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia. Contohnya, penerapan keadilan dan persaudaraan dalam tim kerja pada masa para sahabat. Contoh lainnya bisa kita lihat pada kepemimpinan Rasulullah SAW, seperti saat beliau mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam memilih sahabat untuk mengemban amanah. Yang poin selanjutnya adalah perbedaan antara manajemen sumber daya manusia konvensional dan manajemen sumber daya manusia syariah. Kita bisa bagi perbedaan ini menjadi 5 aspek. Yang pertama, ada tujuan, pendekatan, kepemimpinan, etika kerja, dan pengembangan karir. Kita bahas dari yang konvensional dulu. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia konvensional ini berfokus pada profit dan efisiensi. Kemudian pendekatannya kepada rasional dan teknis. Kepemimpinannya berdasarkan fokus pada hasil. Etika kerjanya berdasarkan kebebasan dalam hukum. Dan pengembangan karirnya berbasis performa. Kemudian manajemen sumber daya manusia syariah. Tujuannya adalah untuk menggapai ridha Allah dan kesejahteraan bagi para karyawan. Pendekatannya secara spiritual dan etika. Kepemimpinannya fokus pada akhlak dan keteladanan. Etika kerjanya mengedepankan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, pengembangan karirnya berbasis nilai keislaman.
Contohnya, kita bisa bandingkan sebuah perusahaan konvensional dan perusahaan berbasis syariah dalam mengukur kinerja. Perusahaan syariah tidak hanya mengevaluasi KPI, namun juga aspek spiritual dan akhlak. Berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi syariah. Prinsip rekrutmen syariah yakni mencari individu yang memiliki akhlak mulia, kompetensi, dan etos kerja yang baik. Proses seleksinya pasti memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan selama proses seleksi. Kriteria utama yang pertama, kompetensi teknis dan non-teknis, meliputi akhlak dan kejujuran. Yang kedua, kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam pekerjaan. Contohnya bisa kita lihat perusahaan yang menjalankan wawancara dengan pendekatan syariah mempertimbangkan aspek akhlak calon karyawan. Misalnya dalam pertanyaan wawancara menanyakan mengenai bagaimana kandidat menyikapi etika kerja dan komitmen terhadap amanah. Poin berikutnya yakni pelatihan dan pengembangan syariah. Tujuan dari pelatihan ini adalah mengembangkan potensi sumber daya manusia secara holistik, mencakup aspek spiritual, mental, dan juga keterampilan. Pendekatan pelatihan ini meliputi spiritual dan teknis. Di bagian spiritual, contohnya mengadakan kajian keagamaan, pelatihan akhlak, dan pembinaan ruhiyah. Dan pendekatan secara teknis, contohnya pelatihan keterampilan yang menunjang performa kerja dan mengaitkan manfaat dunia dan akhirat. Pengembangan karir berdasarkan nilai akhlak dan kinerja, kemudian juga memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan keimanan dan kualitas pribadi. Contohnya, suatu perusahaan mengadakan pelatihan ruhiyah bersama ustadz yang membahas pentingnya ikhlas dalam bekerja dan bagaimana mengaitkan pekerjaan dengan ibadah. Poin berikutnya adalah penilaian kinerja syariah. Tujuan penilaian kinerja yakni mengukur kontribusi sumber daya manusia terhadap tujuan organisasi dan ridha Allah. Yang kedua, kinerja teknisnya berdasarkan kemampuan dan produktivitas dalam pekerjaan. Sedangkan kinerja akhlaknya meliputi kesopanan, disiplin, dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Metode penilaiannya. Yang pertama itu ada transparansi dalam evaluasi, melibatkan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, evaluasi menyeluruh mencakup dimensi ibadah dan amanah dalam bekerja. Contohnya, perusahaan yang melakukan evaluasi karyawan dengan mengadakan diskusi langsung dengan karyawan tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja teknis, tapi juga akhlak dan etika dalam bekerja. Poin yang terakhir yakni manajemen penggajian syariah. Prinsip penggajiannya adil dan transparan, serta tidak menzalimi hak-hak pekerja dan karyawan. Keadilan dalam pengupahan. Gaji disesuaikan dengan kontribusi, tanggung jawab, dan kesejahteraan karyawan. Melakukan penggajian secara tepat waktu sesuai dengan tuntunan syariah. Nilai syariah dalam penggajian, tidak ada unsur riba atau penundaan hak karyawan. Memastikan dan kesejahteraan fisik secara mental karyawan dengan pendekatan Islam. Contohnya, perusahaan memberikan gaji yang adil sesuai kontribusi karyawan, disertai intensif yang adil tanpa unsur riba atau penundaan. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia syariah adalah sistem manajemen sumber daya manusia yang menitikberatkan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia, membedakannya dari manajemen sumber daya manusia konvensional. Harapannya, dengan manajemen sumber daya manusia syariah, organisasi dapat mencapai tujuan dunia akhirat, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, dan mendapatkan keberkahan dalam setiap aspek organisasi.
Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.